Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mendiskusikan proposal mengenai topik matriks pemilihan penyakit stroke dalam perspektif farmakoekonomi. Kemudian dalam diskusi ini akan membahas yang pertama alasan pemilihan stroke, karakteristik penyakit, terapi, hingga analisis efektivitas biaya. Yang pertama, kita mulai dari alasan dasar apa sih kenapa harus pemilihan penyakit stroke. Saya akan bertanya kepada Teh Fatimah, eh, kenapa kita memilih stroke sebagai objek kajian dalam farmakoekonomi? Baik, Teh Her. Stroke dipilih karena memenuhi 4 kriteria utama, yaitu high volume, high risk, high cost, dan high variability. Stroke merupakan penyebab rawat inap akut dengan angka kejadian tinggi, resiko kematian kecacatannya besar, serta biaya perawatan yang signifikan. Variasi penanganan antar rumah sakit juga cukup tinggi, sehingga perlu dianalisis efisiensi biayanya. Dari sisi risiko klinis, seberapa berat dampak stroke dapat terjadi? Sangat berat. Mortalitas bisa mencapai 10 sampai 20% dalam 30 hari pertama dan banyak pasien yang mengalami kecacatan permanen. Terima kasih Fatimah. Kemudian Teh Eka, saya akan membahas dan bertanya kepada Teh Eka mengenai definisi apa dan klasifikasi stroke. Teh Eka, apakah bisa dijelaskan secara singkat mengenai definisi dan klasifikasi pada penyakit stroke? Ya, baik Teh Herlina. Untuk stroke sendiri di sini adalah gangguan fungsi otak yang terjadi secara mendadak akibat terganggunya aliran darah ke otak. Stroke ini dibagi menjadi stroke iskemik akibat sumbatan pembuluh darahnya dan juga stroke hemoragik akibat pecahnya pembuluh darah. Klasifikasi ini penting karena mempengaruhi terapi, resiko komplikasi, dan juga biaya perawatannya. Berarti jenis stroke juga berpengaruh ke biaya perawatan ya. Iya, betul, Aridwan. Karena stroke ini terutama stroke hemoragik umumnya memerlukan perawatan dan juga yang lebih intensif dan biaya yang lebih tinggi. Oh, terima kasih Teh Eka. Kemudian pada prinsip terapi stroke akut, Teh Juli, apakah bisa menjelaskan bagaimana prinsip terapi pada stroke akut? Baik, Herlina, untuk tujuan utamanya itu terapi stroke akut adalah reperfusi secepat mungkin untuk mencegah kerusakan otak permanen. Terapi utamanya yaitu trombolisis, namun hanya dapat diberikan dalam golden period. Selain itu, terdapat terapi suportif seperti antiplatelet, antihipertensi, neuroprotektan, dan cairan intravena. Kalau begitu, trombolisis kalau trombolisis efektif, kenapa tidak semua pasien itu mendapatkannya ya? Oh iya sih, Pak Nasru, karena itu ada keterbatasan waktu, ada kontraindikasi, dan risiko perdarahan, sehingga tidak semua pasien memenuhi syarat. Kemudian saya akan membahas mengenai metodologi penelitiannya ya. Di sini Pak Nasrul masuk ke aspek farmakoekonomi kan ya. Nah, metode apa aja sih yang digunakan dalam penelitian ini di proposal ini? Oke, untuk metode yang digunakan adalah cost effectiveness analysis atau CEA. Jadi metode ini membandingkan biaya dengan luaran klinis seperti perbaikan kondisi pasien dan lama rawat inapnya. Kenapa Pak Nasrul mengenai kenapa si EA lebih relevan dibandingkan cost minimization? Jadi ini karena pada stroke itu keluaran klinis antar terapinya itu berbeda sehingga tidak cukup hanya membandingkan biayanya saja seperti itu kan. Terima kasih Pak Nasrul. Kemudian saya akan membahas mengenai metodologi metodologi penelitiannya.
Nah, di sini, Kang Ridwan, bagaimana rancangan penelitian yang di proposal kita gunakan? Baik teh, penelitian ini menggunakan desain observasional retrospektif dengan data dari rekam medis dan biaya rumah sakit. Pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan tim Horizon selama perawatan akut. Oh gitu, terima kasih Kang Ridwan. Terus Agugun, apa saja sih alternatif terapi yang bisa dibandingkan? Mengenai alternatifnya itu, yang pertama itu alternatif A, di mana terapi standar tanpa trombolisis. Sedangkan alternatif B adalah terapi standar dengan trombolisis. Outcome yang dinilai meliputi kondisi pasien saat keluar rumah sakit dan lama rawat inap. Begitu, Teh. Baik-baik. Untuk kesimpulannya dilanjutkan, analisis ini berarti menunjukkan bahwa stroke sangat relevan dikaji secara farmakoekonominya karena beban klinis dan biayanya juga yang tinggi. Hasil penelitian juga dapat membantu rumah sakit memilih terapi yang paling efisien tanpa menurunkan mutu pelayanannya juga. Untuk ketepatan waktu terapinya, khususnya yang trombolisis itu sangat berpengaruh pada outcome dan biaya. Kemudian juga CEA membantu pengambilan keputusan klinis berbasis data dan efektivitas. Selanjutnya, pendekatan ini penting untuk optimalisasi sumber daya rumah sakit. Dan terutama di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan anggaran. Demikian diskusi dari kelompok kami mengenai analisis farmakoekonomi pada penyakit stroke. Semoga diskusi ini dapat memberikan gambaran bahwa keputusan terapi tidak hanya harus efektif secara klinis, tetapi juga harus efisien secara ekonomi. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.